Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pisau Maulana Pramudia. Saya dari SMK Darul Mutakin Cianjur. Saya dari kelas 10 TKJ. Sekarang saya akan membahas tentang materi negosiasi. Oke, yang pertama pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Dalam teks tersebut berisi proses untuk mencapai suatu kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak agar sama-sama diuntungkan. Kedua belah pihak yang sama menerima dan saling memberi. Negosiasi biasanya berisi proses tawar-menawar hingga mencapai suatu kesepakatan. Jadi, kata kunci teks negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk kepentingan. Yang kedua adalah tujuan, ciri-ciri teks negosiasi. Sama seperti jenis teks-teks lain, teks negosiasi juga memiliki tujuan dan ciri-ciri. Tujuan teks negosiasi ada beberapa macam. Yang pertama, memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan kedua ialah mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Lalu untuk ciri-cirinya, teks negosiasi memiliki 5 ciri. Yang pertama adalah ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Di kedua, merupakan sarana penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, menitik beratkan pada kepentingan bersama saling menguntungkan. Kemudian, ciri keempat merupakan media penghasil kesepakatan. Dan terakhir, mengarah pada tujuan praktis, yaitu mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Jenis-jenis teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi secara umum terbagi 2 jenis, yakni teks negosiasi tuturan langsung dan tidak langsung. Teks negosiasi tuturan langsung pun berbagi lagi. Pertama, teks negosiasi pemecahan konflik adalah negosiasi untuk memecahkan konflik atau masalah dan menghasilkan kesepakatan. Teks ini bersifat umum. Dan jenis teks negosiasi tuturan langsung terakhir ialah teks negosiasi penjual dan pembeli. Pengertian dari teks negosiasi penjual dan pembeli merupakan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Sedangkan untuk jenis teks negosiasi tuturan tak langsung merupakan teks negosiasi berbentuk surat menyurat. Pihak pertama yang mengirimkan surat pengajuan dan pihak kedua menjawab pengajuan. Struktur teks negosiasi. Pada dasarnya, struktur teks negosiasi itu memiliki struktur baku yang sama, yakni pembuka, isi, dan penutup. Namun, masing-masing jenis teks negosiasi memiliki perbedaan fungsi. Hal itu menjadikan struktur teks negosiasi menjadi berbeda. Yang ke-1, teks negosiasi pemecah konflik. Pada struktur teks pemecah konflik, strukturnya terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berisikan sapaan atau pengenalan diri dari dua belah pihak yang kemudian masuk ke dalam pokok pembicaraan. Bagian isi terdapat 2 bagian. Pertama ialah bagian menyimpan materi yang berisikan pernyataan atau pemberitahuan tentang objek atau permasalahan yang hendak dinegosiasikan. Dan kedua ialah bagian tawar-menawar serta penyelesaian masalah dari kedua belah pihak untuk mencapai satu kesepakatan. Bagian penutup ialah bagian akhir dari teks negosiasi pemecah konflik. Biasanya, bagian ini berisikan salam penutup. Kedua, teks negosiasi kerjasama. Struktur teks negosiasi kerjasama terdiri dari pembuka, orientasi, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka atau orientasi berisikan salam, sapa, atau pengenalan diri dari dua belah pihak yang memiliki kepentingan seperti pengusaha dan pihak bank, dan pengiringan pokok pembicaraan. Kemudian bagian isi dari teks negosiasi kerjasama memiliki 3 bagian, yakni pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Pengajuan merupakan bagian yang berisikan pengajuan dari pihak yang mengajukan ke pihak yang diajukan lainnya dalam satu negosiasi. Lalu, penawaran merupakan bagian yang berisi penawaran dari pihak yang mengajukan kepada pihak yang diajukan.
Kemudian persetujuan merupakan bagian kesepakatan antara pihak yang mengajukan dengan yang diajukan. Bagian ketiga dari teks negosiasi kerjasama ialah bagian penutup. Bagian ini tidak jauh berbeda dengan teks negosiasi pemecah konflik karena hanya berisikan salam penutup. Ketiga, teks negosiasi penjual dan pembeli. Teks negosiasi ini memiliki struktur terdiri dari 3 bagian. Pertama, bagian pembuka atau orientasi yang berisikan salam sapa pembuka dari awal negosiasi. Bagian ini relatif sama dengan 2 jenis teks negosiasi sebelumnya, hanya saja berbeda fungsi dan tujuannya saja. Lalu, bagian isi merupakan bagian yang terdiri atas 5 bagian yang dapat diulang bergantung jenis dan jumlah barang yang akan dibeli. 5 bagian itu ialah permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan pembelian. Bagian isi permintaan berisikan permintaan barang jasa yang ingin dibeli pembeli. Bagian pemenuhan berisikan pemenuhan barang atau jasa dari penjual yang diminta pembeli. Sebagian ketiga, penawaran berisikan tawar-menawar harga barang dari pembeli dan penjual. Memberikan tanggapan. Sebagian persetujuan berisikan keputusan antara 2 belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan. Dan sebagian isi terakhir, pembelian berisikan transaksi dari pembeli, penawaran harga disetujui penjual. Dan bagian terakhir dari teks negosiasi penjual dan pembeli ialah penutup. Bagian ini berisikan kalimat penutup atau salam penutup sama seperti 2 jenis teks negosiasi sebelumnya. Oke, cuman itu pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel. Dan jangan lupa share teman-teman kalian. Kalau kalian suka video ini, kalian like. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.